Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 9 semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Siang kali ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran kesayangan kita, Bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks cerita pendek. Setelah adanya pembelajaran ini, nanti Ibu harapkan di akhir pembelajaran ini anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Nah, karya sastra yang kita bahas kali ini adalah cerpen atau cerita pendek. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu berharap semoga anak-anak sudah baca teks cerita pendek yang Ibu share di grup WA, karena nanti yang Ibu ucapkan itu ada kaitannya dengan teks. Bagi yang belum baca, silahkan baca. Ibu sudah sediakan linknya di deskripsi, tinggal diklik, lanjut dibaca ya. Langsung saja ya. Cerita pendek atau biasa disingkat dengan cerpen itu adalah karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita yang isinya kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas, berfokus pada suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah yang timbul. Nah, sekarang apa sih tujuan menulis cerita pendek? Biasanya, tujuan menulis cerita pendek pada umumnya yang pertama untuk mengembangkan kreativitas dan ide, atau untuk mengungkapkan perasaan seorang penulis, atau juga untuk menyampaikan pesan atau amanat. Lanjut ke ciri-ciri cerita pendek atau cerpen. Yang pertama, alur cerpen lebih pendek daripada alur novel. Yang kedua, jumlah kata dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Cerpen menggambarkan satu tokoh atau hanya pada intinya saja. Yang kelima, tokoh di dalam cerpen digambarkan mengalami konflik hingga pada tahap penyelesaian. Yang keenam, menggunakan kata yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, kesan atau pesan dalam cerpen sangat mendalam. Selanjutnya, biasanya hanya satu peristiwa saja yang diceritakan dalam cerpen. Dan yang terakhir, penokohan pada cerita pendek sangat sederhana, tidak mendalam, serta singkat dan padat. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Yang pertama ada tema cerita, lalu ada alur cerita, penokohan, latar, sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Unsur intrinsik cerpen yang pertama ada tema. Apa itu sih tema?
Tema ialah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang, pendidikan, sejarah, perjuangan, romansa, persahabatan, dan lain-lain. Nah, cerpen yang telah kalian baca tadi, yang judulnya Persahabatan, temanya juga sama seperti judul, yaitu tentang persahabatan. Selanjutnya ada penokohan. Tokoh atau penokohan adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam sebuah cerita. Penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak digambarkan dalam sebuah ucapan. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Nah, penokohan dalam cerpen yang sudah anak-anak baca yang berjudul Persahabatan, tokohnya antara lain Gerin, Cika, dan Salman. Gerin anaknya pemalu, pendiam, apa adanya, baik hati, dan seorang pembalas budi. Sedangkan Cika wataknya baik hati, tidak sombong, dan suka menolong. Sedangkan Salman anaknya jahil. Latar atau setting pada sebuah cerpen mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita pendek. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerpen, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat pada cerpen Persahabatan ialah ada di ruang kelas, ada di sekolah, dan juga rumah. Sedangkan latar waktunya pagi hari, karena diceritakan pada cerpen anak-anak mau atau akan masuk ke dalam kelas. Untuk latar suasana pada cerpen Persahabatan ialah sedih dan mengharukan. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Sudut pandang dalam cerpen Persahabatan ialah sudut pandang orang pertama, karena di situ tertera kata aku. Aku adalah ciri dari sudut pandang orang pertama. Kalimatnya adalah, aku dan teman-temanku selalu memandangnya aneh. Aku melihat Salman meletakkan kakinya agar Gerin tersandung. Tuh. Amanat
Yang selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah cerita pendek. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Amanat dalam teks cerpen yang berjudul Persahabatan ialah jadilah sahabat yang baik bagi orang lain. Selain itu ada, kalau berteman, jangan memilih-milih teman. Saling tolong-menolong. Dan juga amanat yang terakhir ialah jangan mudah putus asa dan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan. Yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen, yaitu unsur yang membangun cerita pendek atau karya sastra cerita pendek dari luar. Apa saja unsur ekstrinsik cerpen? Unsur ekstrinsik cerpen adalah latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai moral dalam cerita pendek. Unsur ekstrinsik cerpen yang pertama ialah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi budaya. Contohnya begini, antara penulis Indonesia yang berasal dari Indonesia misalnya akan berbeda dengan penulis yang berasal dari Malaysia misalkan. Karena apa? Karena negara, ekonomi, dan budaya penulis dari Malaysia dan Indonesia berbeda. Itu akan berpengaruh atau mempengaruhi tulisan yang mereka tulis. Yang selanjutnya ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Unsur ekstrinsik cerpen yang terakhir adalah nilai moral. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Di antaranya adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Sampai di sini pembelajaran struktur teks cerita pendek yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan, terutama dalam medianya masih terbatas. Namun walaupun medianya terbatas dan pembelajarannya sangat singkat, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.